Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik pejuang SNBT UTBK 2024? Kami doakan sehat selalu. Pada video ini, Kak Bi akan melanjutkan pembahasan FR soal SNBT SNPMB UTBK dalam hal ini pengetahuan kuantitatif yang dilengkapi dengan trik cepat dalam menjawab soal. Kemudian menurut informasi bahwa UTBK gelombang pertama akan dilaksanakan pada sekitar 30 April sampai dengan 20 Mei 2024. Kami doakan semoga adik-adik sekalian dimudahkan, dilancarkan, dan lulus pada SNBT UTBK tahun ini. Sebelum kita membahas soal, kami harap adik-adik sekalian mensubscribe channel kami, serta meninggalkan komentar, like, dan share video ini agar channel ini dapat berkembang. Binomial. Learning by watching. Terima kasih telah mensubscribe channel Binomial. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal-soalnya. Soal pertama yang akan kita bahas pada pengetahuan kuantitatif yaitu segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut A kurang sudut B sama dengan 60 derajat dan sudut C sama dengan alfa derajat. Berdasarkan yang diketahui sebelumnya, manakah hubungan antara kuantitas P dan di sini Q, P dan Q yang benar. Jadi bisa kita lihat, kita lihat sudut A, sudut B, dan sudut C. Jadi di sini ada 3 kemungkinan karena di sini adalah segitiga siku-siku. Jadi 3 kemungkinannya itu sudut A bisa saja 90 derajat, sudut B bisa saja 90 derajat, dan sudut C juga 90 derajat. Jadi kita lihat kemungkinan pertama, sudut A 90 derajat, maka sudut B-nya pastilah 30 derajat. Karena 90 kurang 30 adalah 60 derajat. Jadi di sini 30 derajat. 90 tambah 30 adalah 120. Maka di sini adalah 120 tambah berapa dapat 180, jadi di sini 60 derajat. Maka ini memenuhi. Ya. Kemudian kemungkinan kedua adalah sudut B yang 90 derajat. Jadi sudut A-nya harus 150 derajat. Ini pasti salah, karena 150 tambah 90 itu sudah lebih dari 180 derajat. Jadi ini tidak memenuhi. Kemudian, kemungkinan ketiga yaitu sudut C 90 derajat. Jadi, sudut A dan sudut B-nya tidak perlu dicari, karena pasti ada yang memenuhi. Jadi seandainya adik-adik cari, maka di sini adalah 75 derajat dan 15 derajat. Tapi tanpa dicari pun sudut A dan sudut B-nya, hanya ini yang ingin diketahui, yaitu alfa derajat. Nilai alfanya berarti 60 atau 90. 60 itu kurang dari 80. Jadi P kurang dari Q. Benar. Kemudian 90 itu lebih besar dari 80. Maka jawaban A juga benar. Maka jawaban yang tepat pada soal yang ini adalah D. Tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Karena 60 kurang dari 80, sedangkan 90 lebih dari 80. Soal selanjutnya yaitu perhatikan barisan bilangan berikut. 2, A, 10, dan seterusnya. Apakah 20 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pernyataan pertama, barisan tersebut adalah barisan aritmetika, dan pernyataan kedua adalah barisan tersebut adalah barisan bilangan asli. Bisa dilihat, pernyataan kedua itu tidaklah cukup karena jelas barisan ini adalah barisan bilangan real. Otomatis dia juga merupakan barisan bilangan asli. Otomatis ini tidak cukup. Sedangkan pernyataan kedua, pertama, barisan tersebut adalah barisan aritmetika. Ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan apakah 20 merupakan salah satu barisan tersebut. Kenapa? Karena barisan aritmetika di sini sudah menyatakan bahwa beda yang ingin dicari, bukan rasio. Jadi adik-adik sekalian bisa langsung menjawab soal ini tanpa mencari apakah 20 merupakan salah satu suku barisan tersebut. Jadi jelas jawabannya adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup menjawab pertanyaan. Tetapi
Seandainya adik-adik ingin melihat apakah 20 merupakan salah satu suku barisan tersebut, maka bisa dikerja ya. 2 ke 10, kita lihat 10 kurang 2 itu adalah 8. 2 ke A, kemudian A ke 10 itu ada 2 beda. Jadi 8 dibagi 2. 8 bagi 2 itu adalah 4. Berarti 4 itu merupakan beda dari barisan aritmetika ini. Jadi coba kita lihat. 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 4 itu 10. Jadi jelas ya, benar. Jadi kita bisa tulis barisannya 2, 6, 10, 14, 18, 22, dan seterusnya. Maka apakah 20 merupakan salah satu barisan tersebut? Jelas ya, tidak. Jadi pernyataan pertama merupakan syarat cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya. KPK dari dua bilangan prima X dan Y adalah 14. Dengan X besar dari Y. Nilai dari 3X kurang Y adalah, jadi perhatikan angka 14. 14 bisa diperoleh oleh 1 kali 14 atau 2 kali 7. Sebenarnya 14 juga bisa diperoleh oleh min 1 kali min 14 atau min 2 kali min 7. Tapi karena di sini bilangan prima, maka pastilah dia positif. Kemudian bisa dilihat 1 dan 14 bukan bilangan prima, tetapi 2 dan 7 adalah bilangan prima. Jadi yang dipakai adalah 2 dan 7. Kemudian perhatikan di sini X besar dari Y, berarti 7 lebih besar dari 2. X-nya 7, Y-nya 2. Jadi bisa kita kerjakan yang ini. Nilai dari 3X kurang Y adalah 3 kali 7 dikurang 2. 3 kali 7, 21. 21 kurang 2 itu adalah 19. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya yaitu bilangan 4 digit A 618 kurang dari 5.000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 dan bersisa 2, maka A-nya sama dengan berapa? Jadi bukan alfa ya, tapi A. A yang di sini. Oke, jadi kurang dari 5.000. Otomatis E sudah salah. Kenapa? Karena berarti di sini digitnya adalah 5.618. Padahal yang kita ingin cari adalah kurang dari 5.000 ya. Jadi sisa 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sisa 1, 2, 3, dan 4. Perlu adik-adik ingat bahwa ciri bilangan habis dibagi 3 yaitu jika dan hanya jika jumlah bilangan yang dinyatakan oleh angka pada lambang bilangan tersebut habis dibagi 3. Jadi coba kita perhatikan ya. A tambah 6 tambah 1 tambah 8 itu ini ya, perhatikan 6 tambah 1 tambah 8 itu adalah 15. Berarti seandainya A-nya itu 1 ya, berarti 15 tambah 1 itu 16. Jika 16 dibagi 3 itu dia bersisa 1, bukan bersisa 2. Jadi 1 itu sudah salah. Oke? Kemudian 2, 15 tambah 2 itu 17. 17 dibagi 3 itu bersisa 2. Karena 3 kali 5, 15. 15 tambah 2 itu 17 ya. Berarti sisanya 2. Jadi sebenarnya adik-adik sampai di sini sudah adik-adik tahu bahwa jawabannya adalah B. Tetapi di sini Kak Bi ingin memperlihatkan bahwa 3 dan 4 memang salah ya. Kita coba lihat 15 tambah 3 itu 18. 18 itu habis dibagi 3. Jadi sisanya itu 0. Kemudian 4. 15 tambah 4 itu 19. 19 dibagi 3 itu sisanya 1. Karena 6 kali 3 18. 18 tambah 1, jadi sisanya 1. Jadi jelas ya bahwa A yang ada di digit ini adalah 2. Soal kelima dari pengetahuan kuantitatif yaitu bilangan 4 digit A 618 kurang dari 5.000. Banyaknya faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah, jadi sebenarnya kalau adik-adik mendapatkan soal seperti ini dan tidak ada sebelumnya soal yang seperti yang ini, maka adik-adik harus tahu dulu, cari dulu A-nya. Tapi karena soal sebelumnya kita sudah tahu A-nya yaitu 2, berarti angka ini adalah 2618 ya. Banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah, jadi adik-adik bisa cari
faktor primanya dengan misal cara pohon faktor ya. 2, 6, 1, 8. Ini karena 8 otomatis dia bisa dibagi 2. Jadi 2, 1309 ya. Kemudian 1309 bisa kita lihat 9 itu bilangan ganjil, otomatis tidak bisa dibagi 2. Kemudian dibagi 3. Kalau 3 seperti yang adik-adik tahu sebelumnya bahwa kalau jumlah digitnya bisa dibagi 3, berarti bisa dibagi 3 ya. Jadi 1 tambah 3 4, 4 tambah 0 4, 4 tambah 9 itu 13. 13 itu tidak bisa dibagi 3, berarti 3 kita skip. Kemudian 5. 5 itu jelas ya tidak bisa karena bukan 5 terakhirnya. Jadi 7. Ya, jadi sebenarnya di sini 1309 itu bisa dibagi 7 ya. Jadi 1309 dibagi 7 itu adalah 187. Jadi adik-adik perlu mempunyai skill pembagian dan perkalian jika menjawab soal seperti ini. Jadi 187 itu bisa dibagi 11. Jadi kalau 187 dibagi 11 itu hasilnya adalah 17. Jadi selesai. Jadi banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah 2, 7, 11, dan 17. Jadi ada 4 ya. Jawabannya C. Lanjut. Jadi yang diketahui itu tetap sama, yaitu bilangan 4 digit A618 kurang dari 5000. Jadi seperti yang adik-adik ketahui bahwa kalau ada soal seperti ini, terlebih dahulu adik-adik harus mengetahui A-nya dulu. Jadi setelah mengetahui A-nya yaitu 2618, maka untuk menjawab pertanyaan banyaknya faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut adalah, maka adik-adik terlebih dahulu haruslah mencari banyaknya faktor primanya. Jadi karena banyaknya faktor primanya tadi sudah diketahui bahwa 4, maka banyaknya faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut sudah bisa dikerja. Jadi kita bisa pakai segitiga Pascal saja, yaitu 1, kemudian 1, 1. Kita lihat lagi. 1, 1 tambah 1, 2, 1. Dan 1 lagi. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3, kemudian 1 lagi, kemudian 1 lagi di samping, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1. Jadi karena diketahui sebelumnya bahwa ada 4 faktor primanya, maka kita cukup sampai di 4 saja. Jadi 1, 4, 6, 4, 1. Kita jumlahkan saja, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 4, 15, tambah 1, 16. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal pengetahuan kuantitatif lainnya, yaitu fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x. Nilai yang ini adalah, jadi bisa adik-adik lihat di sini semuanya F2 yang dicari. Jadi kita akan cari F2. Seandainya ada F yang lainnya kita cari, kita harus cari dengan memakai fungsi yang ini ya. Jadi karena F2 yang dicari, maka semua X yang ada di sini diubah jadi 2. Jadi F2 sama dengan 2 kali 2 berpangkat 2 kurang 3 kali 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kurang 3 kali 2, 6. 8 kurang 6 itu adalah 2. Bisa ya? Jadi kita kerja yang ini. F2-nya itu 2. Jadi kita ubah yang ini, dan yang ini jadi 2. Oke? Jadi F dalam kurung F2 per F2 kurang 2. Ya, semua F2 diganti 2. Kemudian F2 tadi memang 2 ya. Jadi ubah lagi. F2 per 2 kurang 2. F2 lagi diubah jadi 2. Jadi 2 per 2 kurang 2. 2 per 2 itu 1. 1 kurang 2 itu adalah min 1. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita sudah berada di soal 2 terakhir, yaitu diketahui fx sama dengan 3x kurang 5 dan g.fx sama dengan min 2x tambah 5. Maka nilai dari g inverse 1 adalah, jadi triknya untuk mencari inverse itu perlu kita ketahui yang ini ya. Ingat, fx sama dengan y, maka x sama dengan f
inverse Y ya. Ini yang diingat, ini trik cepatnya. Maka kita bisa tulis G dot fx itu G fx sama dengan min 2x tambah 5. Oke? Kemudian fx di sini kita ubah jadi 3x kurang 5. Jadi G dalam kurung 3x kurang 5 sama dengan min 2x tambah 5. Nah, jadi setelah ini kita ubah ke trik ya. Kita ubah ke trik yaitu 3x kurang 5 sama dengan G inverse dalam kurung min 2x tambah 5. Ya. Karena yang ditanyakan adalah G inverse 1, maka min 2x tambah 5 di sini diubah jadi 1. Jadi G inverse 1. Oke? Jadi kita ingin cari x-nya ya. Jadi min 2x tambah 5 ingin diubah jadi 1. Jadi sama dengan 1. Jadi min 2x, 5-nya pindah ruas, 1 kurang 5. Jadi min 2x sama dengan min 4. Sama-sama negatif, jadi sisa 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 bagi 2 atau 2 kali berapa dapat 4, yaitu 2 kali 2. Jadi X sama dengan 2. Jadi kita ubah X yang ada di sini jadi 2. 3 kali 2 kurang 5. 3 kali 2, 6. 6 kurang 5 itu 1 ya. Jadi G inverse 1 itu adalah 1. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut. Ternyata ini adalah soal kedua terakhir. Saya kira yang sebelumnya. Jadi ini soal kedua terakhir. Yaitu perhatikan kumpulan data A, min 4, 3, min 6. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas. Jadi yang pertama, pernyataan pertama, rata-rata kumpulan data tersebut adalah min 4 jika A sama dengan min 9. Kita coba ya. Jadi rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data. Oke? Jadi kita coba lihat. Seandainya A yang ada di sini adalah min 9. Min 9 tambah min 4 tambah 3 tambah min 16 itu adalah min 16 ya. Jadi min 16. Banyak datanya itu adalah ada 4 data. Jadi min 16 bagi 4. 16 bagi 4 itu 4, negatif bagi positif itu negatif. Jadi rata-ratanya min 4. Jadi ini sudah benar. Jadi pernyataan 1 itu sudah benar. Oke, kita lanjut ke median. Median kumpulan data tersebut adalah min 5 jika A sama dengan min 10. Jadi kalau ingin mencari median, maka kita harus mengurutkan datanya. Jadi seandainya A-nya di sini min 10, berarti kalau kita urutkan datanya dia menjadi min 10, min 6, min 4, kemudian 3. Karena median itu adalah nilai tengah, maka nilai tengahnya itu adalah min 6 dan min 4. Min 6 tambah min 4 itu adalah min 10. Min 10 dibagi 2 karena banyaknya data 2. Jadi 10 bagi 2, 5, negatif bagi positif itu negatif. Jadi min 5. Mediannya sudah benar. Ya. Jadi kita lanjut ke pernyataan ketiga. Modus kumpulan data tersebut adalah 3 jika A sama dengan 3. Jadi seandainya A-nya kita ubah jadi 3, maka jelas ya, data yang sering muncul atau yang paling banyak muncul adalah 3 karena 2 kali muncul. Jadi 1, 2, dan 3 benar. Oke, lanjut ke pernyataan keempat yaitu jangkauan. Jangkauan kumpulan data tersebut adalah 11 jika A sama dengan 5. Jangkauan itu adalah data terbesar kurang data terkecil ya. Jadi seandainya A-nya sama dengan 5, maka data terbesarnya adalah 5, data terkecilnya adalah min 6. Jadi 5 kurang min 6, kurang ketemu min itu tambah, jadi 5 tambah 6 itu adalah 11. Jadi ini benar ya. Jadi jangkauannya juga benar. Jadi jawabannya adalah semua pernyataan benar.
Akhirnya kita berada di soal terakhir dari pengetahuan kuantitatif, yaitu segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Oke, jadi di sini ada pernyataannya. Kita perjelas ya jajar genjang. Jajar genjang itu kurang lebih seperti ini. Maaf kalau gambarnya, langsung bagus ya gambarnya. Oke, ABCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan yang sama besar. Ya jelas ya. Misal saya tulis A, B, C, D. Jadi A itu sama dengan C, besar sudut A sama dengan besar sudut C, dan besar sudut D sama dengan besar sudut B. Ya, jadi pernyataan di sini benar. Oke, kemudian ABCD mempunyai dua pasang sisi berhadapan sama panjang. Ya jelas, AB sama panjang dengan DC, kemudian AD sama panjang dengan BC. Ini juga benar. Kemudian kedua diagonal ABCD sama panjang. Coba dilihat apakah A ke C sama panjang dengan D ke B. Jelas ya. Ini biarpun kita tidak ukur, jelas AC itu lebih panjang daripada BD. Jadi di sini salah. Jadi jawabannya adalah benar, benar, salah. Jadi seandainya ada multiple choice-nya atau pilihannya A, B, C, D, E-nya, maka yang adik-adik pilih adalah benar, benar, salah. Sekian video binomial kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk pertanyaan, saran, dan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini atau mengirimkan ke email dari Binomial, yaitu binomialeducation@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim Binomial undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binomial. Learning by watching.